Pak Jenderal, Pak Prabowo, partai Bapak itu partai terbesar Pak, nomor 2 di Indonesia. Terus terang Pak, saya ngenes ngelihat Bapak ngumumin cawapresnya nggak dateng. Di mana harga diri Bapak? Sebegitunya kah Bapak menggantungkan diri terhadap Pak Jokowi? Sudah Bapak mengumumkannya dengan wajah yang tidak ceria. Pak Prabowo, Prabowo sudah resmi mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawa presnya. Lalu apakah ini tanda Joko Widodo akan dukung Prabowo? Lalu bagaimana dengan peta politik dari Gibran Rakabuming Raka? Anda membacanya ini langkah awal yang nantinya akan diambil oleh Prabowo, Gibran, terutama itu untuk Gibran sendiri ini seperti apa? Terlebih kalau kita lihat di PDIP sendiri ini juga masih belum selesai dalam tanda kutip. Ya, setahu saya kalau ada calon, ada kader dari PDI Perjuangan yang mencalonkan melalui kendaraan lain di luar dari ketetapan yang sudah diambil oleh PDI Perjuangan, itu otomatis keluar dari PDI Perjuangan. Nah, ini yang mungkin akan kita saksikan ke depan, karena Gibran mengaku sudah menyatakan mengundurkan diri di depan Mbak Puan. Semalam sudah ketemu sama Mas Gibran, yang mana Mas Gibran menyampaikan bahwa ada kemungkinan akan ikut dalam kompetisi dan kontestasi Pilpres, tapi apakah bagaimana ya kita tunggu selanjutnya. Karena Prabowo belum mau mendeklarasikan Prabowo Gibran. Padahal di situ juga sudah diskenariokan di hari Selasa jam 5 sore itu akan deklarasi. Di hari Senin itu mengumumkan, Selasa deklarasi di hari ulang tahunnya Prabowo juga begitu. Tapi semua gagal lah karena Prabowo meminta untuk melihat respon publik seperti apa. Prabowo bilang ke Pak SBY, dibilang saya pusing Pak, dia bilang karena respon publik begitu negatifnya kan terhadap Prabowo Gibran ataupun urusan MK ini. Bahkan hasil survei kalau misalkan Prabowo Gibran itu disatukan, turunnya lebih dari 10%. Wow, 2 digit berkurang ya? Lumayan ya? Lumayan tinggi sekali kan. Kalau sekarang dia 30 something ya kalau gua nggak salah. Yang saya tunjukkan kepada siapa-siapa, namun dalam situasi menjelang pemilu yang akan datang, tentu saja bisa saja kawan menjadi lawan kemudian menjadi teman. Jadi kita harus antisipasi hal tersebut sehingga kekompakan dan soliditas antara partai pendukung dengan para relawan tentu saja akan sangat baik kalau kita. Mbak Puan memang mengakui bertemu dengan Gibran, tetapi tidak ada surat pengunduran diri secara formal. Nah, buat saya dengan mengacu pada keterangan kalau ada calon yang maju melalui kendaraan lain otomatis mundur, berarti memang ada proses pengunduran diri yang tidak proper ya. Dan itu mungkin bisa menjadi pemicu hubungan yang memanas ya antara PDI Perjuangan dengan Gibran. Oke, kemudian untuk komunikasi dengan ayah Gibran, Joko Widodo, kader PDIP, kemudian juga sekarang masih menjadi Presiden Joko Widodo, menjadi Presiden Republik Indonesia nih. Anda melihatnya nanti apakah selama ini memang Prabowo mengaku bahwa komunikasi itu sudah dijalin begitu dengan Joko Widodo jauh sebelum akhirnya memutuskan Gibran menjadi bacawa presnya. Apakah ini bisa disimpulkan ataupun bisa kita menjurus ke sebuah narasi bahwa Joko Widodo memang akan mendukung Prabowo Subianto karena anaknya menjadi bacawa pres dari Prabowo? Sebenarnya saya sudah lama sekali mengatakan bahwa terutama sejak Piala Dunia U20 yang gagal dan deklarasi Mas Ganjar oleh Ibu Mega yang dianggap tidak melibatkan Presiden Jokowi, sejak saat itu saya mengatakan dirikan mata Presiden Jokowi sudah lebih mesra ya tanda kutip ke Pak Prabowo ketimbang Ganjar. Tetapi awalnya kan banyak sekali elit PDI Perjuangan yang menolak. Tapi hari ini terbukti bahwa memang Presiden Jokowi kecenderungannya lebih ke Pak Prabowo, dan itu ditunjukkan secara langsung dengan mengizinkan putranya mendampingi Pak Prabowo. Ya, dia bandingkan sama-sama partai berbasis kader. PKS dengan PDIP itu partai yang berbasis kader, mendidik anggota menjadi kader, menyemainya dengan mupuk ya, dengan
melatih, ya, ibaratnya seperti tanaman, ya, kata Tifatul Sembiring, ya. Saya turut berempati pada Mbak Ketua, ya. Mbak Ketua ini mungkin yang dimaksud adalah Puan Maharani. Udah capek-capek ibarat nanam pohon, dipupuk bekal-bekal pelatihan, disirami dengan doktrin-doktrin partai, setibanya berbuah dipetik orang lain. Ya, apa enggak gresulo gitu loh. Yang penting brengose gede banget, kekuasaannya banyak, kita kan hanya diem saja gitu. Ya, inilah tampaknya nasib yang sekarang ini dihadapi oleh PDIP, ya, ketika kadernya diambil oleh orang dan dia tidak bisa melakukan apa saja, ya, tetapi ya bisa, sudah barang tentu bisa, cuma resikonya banyak, ya, seperti saya bahas dalam Lingsir Wengi. Waktu tengah malam lewat, tengah malam, ya, banyaknya isu kemungkinan Jokowi dilengsarkan kalau misalnya PDIP dengan ditariknya Gibran, dicawapreskannya oleh Partai Golkar, kemudian uring-uringan, kemudian menteri-menterinya itu ditarik dari kabinet Indonesia Majunya Jokowi. Apa yang terjadi? Apakah Jokowi bisa lengser tanpa dukungan PDIP? Nah, kita jawab sudah nggak cukup lah itu, ya, karena belum tentu juga tindakan PDIP ini didukung oleh partai-partai lain, ya, dan tampaknya memang isu itu hanya sekedar sebuah isu. Tetapi yang jelas kemudian adalah bahwa Ketua PDIP Puan Maharani ini akhirnya bisanya cuma melontarkan sindiran dengan menyebut banyak kawannya kini berubah menjadi lawan jelang Pilpres 2024, ya. Banyak kawannya kini berubah jadi lawannya jadi tambah banyak, ya. Ini mungkin menggambarkan tentang sikap politik dari Gibran, sikap politik dari sejumlah kader yang diambil oleh Gerindra seperti Budiman Sujatmiko atau yang lain, gitu kan. Nah, termasuk Jokowi sendiri. Bisa jadi Jokowi ini juga diam-diam dianggap oleh Puan Maharani sebagai lawan karena Jokowi tidak punya ketegasan, ya. Dan memang senangnya main dua kaki, ya, namanya kakinya dua kan. Ya, itu dikemukakan oleh Puan di hadapan ribuan orang yang menghadiri konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD se-Jawa Timur di Grand City, Surabaya.